Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita lanjut ke segmen ketiga ya dalam pembahasan korpus bahasa Arab dalam kajian linguistik. Setelah tadi kita di segmen 1 berkenalan dengan linguistik korpus dan korpus bahasa Arab, di segmen kedua kita praktek membuat korpus dengan memanfaatkan satu bahan material file dari Microsoft Word dalam format doc dan mengubahnya menjadi atau mengkonversinya menjadi teks dengan ekstensi txt. Dengan konversi UTF-8 kita akan mencoba mengenal beberapa aplikasi mengolah korpus ya. Pada bagian 3 ini kita akan memperlihatkan mungkin 3 sampel nanti ya aplikasi pengolah korpus, tapi terlebih dahulu kita akan melihat bahwa aplikasi pengolah korpus itu macam-macam ya. Ada yang desktop based, dalam arti dia diinstal di komputer, bisa diunduh filenya, diinstal di komputer dan dioperasikan secara offline, dan ada juga yang berbasis web atau web based. Nah, ada juga yang gratis, bisa dipakai cuma-cuma, dan ada juga yang berbayar. Memang ini akan membedakan kapasitas dan fungsi-fungsi yang tersedia. Nah, masing-masing aplikasi yang desktop terutama juga berbeda-beda. Ada yang khusus untuk Linux saja, atau ada yang khusus Mac saja, ada yang bisa Windows, ada yang iOS. Jadi ada yang hanya khusus satu sistem operasi, ada yang bisa lintas seperti Encon. Dia tersedia versi untuk Linux, versi untuk Mac, dan versi untuk Windows. Ada juga npcon yang namanya unik-unik, ada yang untuk Mac dan Windows saja, ada yang khusus Windows saja, dan ada yang bisa Windows, Mac, dan iOS. Ini contohnya. Nah, untuk yang desktop ada yang berbayar, ini namanya Wordsmith, tapi hanya untuk Windows, dan namanya Collocate juga hanya untuk Windows saja. Ini peta klasifikasi aplikasi pengolah korpus ya, berdasarkan basisnya apa dan aksesnya apakah di gratis dan berbayar. Mungkin saya akan tampilkan secara ringkas 3 model dulu, 3 sampel dari aplikasi pengolah korpus ini. Yang pertama ya, dia namanya Encon. N itu semut, memang logonya semut, nanti kita bisa lihat. Dia bisa diunduh dari satu website ya, nanti kita perlihatkan sumbernya. Keunggulannya dia gratis, sederhana, dapat bekerja dengan data dari berbagai bahasa termasuk bahasa Arab, tapi nanti ada kelemahannya saya perlihatkan. Dapat digunakan dengan regular expression, ini operasi tingkat lanjut pada aplikasi korpus. Nah, dia bisa jalan di berbagai sistem operasi, dan juga fitur dasar untuk metode korpus tersedia, nanti kita akan perlihatkan. Hanya kekurangannya dia tidak bisa menangani data besar, tampilannya biasa ya, polos-polos saja, tidak ada desain yang menarik, dan juga tidak bekerja dengan corpora existing. Kita harus membuat korpus sendiri di sini ya. Untuk kita bisa lihat hanya tampilan halaman Encon ya, ini khusus untuk Windows 64 bit ya, nanti kita akan perlihatkan. Ini halamannya saja, ini ada menu konkordansi, ada konkordansi plot, ada file view, ada cluster, kita akan perlihatkan. Collocate, menu-menunya kolokasi, word list, daftar kata, dan keyword list. Ini menu-menu yang tersedia. Ada aplikasi Encon. Yang kedua, aplikasinya berbasis website ya, dari arabiccorpus.byu.edu. Dia gratis, hanya butuh daftar dengan alamat email, lalu sederhana dan mudah digunakan. Variasi koleksi korpusnya cukup banyak dan tersedia korpus bahasa kolokial Mesir. Hanya saja dia menyediakan perangkat analisis, kolokasi, dan konkordansi saja, terbatas sekali, dan hanya menyediakan korpus existing, tidak bisa diisi dengan korpus pengguna sendiri. Kalau mau lihat, nah ini tampilan halamannya, kita tinggal masuk dengan kalau Anda pengguna pertama tinggal register dengan memasukkan alamat email, lalu nanti setelah validasi kita bisa akses ya dengan email seperti ini. Selesai. Nah, kita sudah masuk ke halaman isinya.
Kita bisa cari kata apa di sini misalnya. Contoh, ini part of speech-nya kita mau cari noun, nomina, adjectiva, adverbia, verb, sama string. String itu untuk variasi kata dengan kalau kita mungkin dalam bahasa Arab pakai sorofnya akar kata ya. Artinya kalau kita masukkan di sini kata misalnya akhoza, ya. Nah, akhoza pakai string, maka dia semua kata yang menyangkut akhoza akan diambil oleh dia. Ini contoh variasi kelas kata ya. Nah, ini korpus yang dia punya, all. Ini berarti kalau kita pilih all, berarti kita ambil dari semua korpus. Ada korpus newspaper, koran, all. Nah, ini klasifikasinya yang tersedia satuannya Al-Masri, Al-Yaum, tahun sekian, Ahram, Syuruk, Al-Ghad, Hayat, Tajdid, Watan, Sauro, ini koran-koran. Ada juga modern literature, sastra modern, non-fiksi, wacana keislaman, other non-fiksi, Egyptian colloquial, yang ini saya bilang unik. Ada korpus pre-modern, dia bagi per waktu, tadi klasik ya. Adab literature, the grammarian, buku-buku tentang gramatika Arab. Ada medieval philosophy and science, buku-buku dari abad pertengahan. Literatur hadis, Quran, 1001 malam. Nah, ini unik juga. Serta Arabic learner corpus. Ini contoh isi yang dia punya misalnya ya. Maaf, saya agak terlompat sedikit. Untuk yang tadi kita mau lihat atau dari mana kita ambil sumbernya, kalau kita mau pakai Encon, kita bisa ambil dari situs namanya lexically.net. Maaf, saya keliru. Untuk Encon kita bisa ambil dari situs namanya lawrenceanthony.net. Maaf, saya keliru. Ini situs penyedia aplikasi Encon yang dapat diunduh. Kalau tadi yang Lexically itu aplikasi namanya Wordsmith, berbayar. Nah, ini kita bisa lihat software-softwarenya yang tersedia di sini. Kita bisa lihat Encon misalnya untuk mengolah korpus. Ini website penyedianya ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengunduhnya, tolong dipertimbangkan untuk Encon ini misalnya dia yang terbaru itu dia ada beberapa versi ya. Nah, lihat versi Windows kita nih. Kalau Windows kita 64 bit, kita download yang ini. Kalau Windows kita 32 bit, download yang ini. Bit itu kan kategori sistem Windows ya. Kita bisa lihat ini ada setting. Artinya Windows kita ini masuk kategori Windows 32 atau 64 bit. Kita coba cari informasi apakah Windows kita ini 64 atau 32. Nah, ini carinya. Setting, lalu di tadi aplikasi sistem, dan kita cari di about. Nah, Windows PC saya ini menggunakan sistem type-nya 64 bit operating system, maka dengan demikian kita mengunduh ya Windows 64 bit Encon versi untuk Windows 64 bit. Kita unduh, dia tidak perlu diinstal ya. Setelah diunduh langsung di double klik dia akan aktif dan seperti ini tampilannya. Ini mundur sedikit untuk Encon, sumbernya tadi dari website namanya lawrenceanthony.net, software Encon dan seterusnya. Nah, kita kembali ke aplikasi pengolah korpus yang tadi ini sudah kita jelaskan ya. Alamatnya tadi arabiccorpus.byu.edu. Nah, yang terakhir ini namanya Sketch Engine. Dia aplikasinya canggih, ramah pengguna. Dia punya data korpus existing banyak sekali, puluhan bahasa, dan juga kita bisa isi dengan data sendiri. Ya. Dapat bekerja di mana saja, kita bisa akses dari manapun, dan fitur statistiknya sangat lengkap. Hanya dia berbayar, berlangganan. Untuk versi termurah bisa 50 sekian euro per tahun, 1 juta sekian per tahun langganan termurahnya, dan tidak bisa bekerja offline, jadi harus online karena dia terhubung dengan server online-nya ke sana. Untuk tampilannya sendiri Sketch Engine seperti ini ya. Nah,
kalau mau nyoba dia punya registrasi trial 30 hari ya, kalau kita tidak mau langganan, tapi 30 hari untuk satu email. Nah, kalau mau panjang kita ganti email lain untuk masuk. Nah, kalau mau lihat isinya kita bisa coba login dan lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini tampilan Sketch Engine yang sangat lengkap serta cukup menarik ya. Nah, ini korpus-korpus yang pernah kita pakai di sini. Nah, korpus yang tersedia apa saja? Nah, kita bisa lihat variasi korpusnya banyak sekali. Ada Arabic Learner, ada Arabic Web 2012. Ini yang Arabnya, ada Arabic Web 2012 ya. Ini contoh korpus yang saya muat sendiri ke dalam aplikasi ini untuk mencoba menganalisis dan sebagainya. Ini contoh sekian bahasa yang dia punya, banyak sekali di sini. Ada fungsi-fungsi statistiknya, word sketch, melihat kolokasi dan kombinasi kata, ada thesaurus, melihat sinonimi, ada n-gram, saya akan jelaskan n-gram itu apa, word sketch difference, ada konkordansi, daftar kata, kata kunci, dan one click dictionary, bisa buat kamus dengan hanya one click ya, dengan menggunakan data korpus yang ada tersedia di website ini. Saya kira demikian pengenalan awal tentang beberapa aplikasi korpus. Setelah ini pada segmen terakhir, segmen keempat, kita akan mencoba mempraktekkan ya beberapa aplikasi atau fungsi yang tersedia dalam aplikasi korpus itu dan bagaimana kita menggunakannya berdasarkan atau versi masing-masing aplikasi yang akan kita coba dengan simulasi kita sendiri nanti. Jadi saya akan perlihatkan bagaimana kekurangan masing-masing dalam membaca data, mengolah data, dan bagaimana kita menyiasatinya supaya lebih mudah untuk penanganan masalah yang berikutnya. Terima kasih.